Itu 11.000. Saya dulu dapat gaji pertama di NASA itu 11.000 loh. Apa ini? Selamat pagi Morfans, kembali lagi di segmen Mortalk bersama aku Safa. Hari ini kita akan podcast bersama salah satu bintang tamu yang lumayan famous di testimoni Glasskin ya. Mungkin ada yang udah tahu, ada Bunda Uswa. Hai Morfans. Oke, Bunda gimana kabarnya Bun hari ini? Alhamdulillah sehat bahagia tentunya. Cantik sekali ya Bunda. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih Bun. Awal-awal mungkin kita mau bahas dulu nih gimana sih Bun perkembangan bisnisnya Bunda pada hari ini nih, untuk saat ini nih gimana? Hari ini alhamdulillah kita lagi ada promo besar-besaran ya dari Morskin. Nah, itu sangat membantu sekali. Terima kasih Morskin. Terima kasih Ya. kembali. Kemarin sempat loyo, beberapa waktu lalu sempat loyo. Setelah dihadirkannya promonya Morskin itu Masya Allah. Alhamdulillah, jadi sangat cukup mengangkat. membantu ya Bun. Sangat membantu. Nah nih, ngomongin penjualan dari Bunda sendiri nih gimana nih penjualannya? Kan kalau penjualan kan ada dua cara ya Bun, online dan offline. Kalau Bunda sendiri nih gimana sih cara pemasarannya? Kalau saya murni 99,9% online. 0,1%-nya berarti offline ya Bu? Iya. Itu pun kalau ketemu teman-teman sesama wali murid itu saya offline. Pas ketemu jemput anak sekolah, Iya. baru basa-basinya di situ diselimpinnya ya Bu. Iya. Nah, berarti kalau boleh tahu nih Bunda udah menggeluti bisnis ini udah berapa lama ya Bu? Kurang lebih 9 tahun. 9 tahun Iya, online. online. Nah, itu gimana sih Bun tipsnya kok bisa nyamannya di online itu kenapa? Karena yang pertama saya ibu rumah tangga, kemudian saya punya 2 orang anak yang pastinya itu sangat riuh sekali. Kalau mau keluar kemana-mana itu, waduh jadwalnya itu selalu bentrok. Makanya saya memilih kerjanya online aja, di rumah aja, sambil ngerjain ya pekerjaan rumah tangga yang banyak sekali. Terus kemudian pada dasarnya saya ini orangnya nggak terlalu banyak omong, tertutup, nggak terlalu bisa ini sama orang, jadi saya milihnya online. Kalau online itu enak, kita mau ngomong sama orang bisa dirancang dulu nih kata-katanya. Benar. Kalau belum bener nanti bisa diedit-edit, Iya, benar. bisa dikasih emot-emot senyum atau apa gitu. Iya. Nah, tapi kalau dari Bunda sini kan berarti secara tertulis ya Bun. Iya. Gimana sih Bun cara, kadang tuh soalnya orang tuh ada yang takut online, takut tertulis karena takut yang baca tuh salah baca ya apa yang kita sampaikan. Nah, kok dari Bunda sendiri tuh ada tips and triknya sendiri nggak sih Bun? Kalau di saya trik khususnya, kalau dari saya diajarin sama upline saya Bu El, itu kita marketingnya by jokes. Lucu, yang lucu-lucu, yang unik-unik kayak gitu-gitu. Jadi pembaca itu seneng, nggak bosen sama Bener. marketingnya kita gitu. Jarang kita pakai marketing yang apa namanya hard selling, yang serius-serius itu jarang banget kita. Jadi marketingnya by jokes, lebih mudah pakai diterima. cerita, diselipin jokes, terus ada promosinya. Ya kayak gitu, bisa kata-kata lucu-lucu kayak gitu, cerita lucu. Karena juga bisnis ini kan MLM itu kita seni bercerita, seni mengarang juga kan ya Bun. Betul banget. Nah, kalau dari Bunda sendiri kenapa sih memilih bisnis MLM ini? Karena juga bisnis kan ada banyak nih Bun. Kenapa akhirnya memilih MLM sebagai opsinya? Ya sebenarnya nggak sengaja sih Mbak Safa. Nggak sengaja saya ini memilih bisnis MLM. Saya itu nggak tahu sama sekali kalau ini ada bisnisnya. Taunya saya itu dulu ditawari produk sama upline saya. Terus kemudian saya suruh ikut jualan, ya udah jualan aja sengalirnya. Terus lama-lama kok produk yang saya jual itu laris banget gitu loh. Terus saya nggak sadar 1 bulan itu saya bisa dapat gaji dulu. Dapat rabat lah istilahnya kalau di NASA. Rabat pertama itu 11.000. Saya dulu dapat gaji pertama di NASA itu 11.000 loh. Apa ini? Kok ternyata ada bonusnya gitu loh. Terus bulan depannya lebih laris lagi, itu naik
sekitar 53.000, seingat saya itu 53.000. Loh, ada lebih banyak lagi, bisa naik. Terus kemudian lebih semangat lagi dong saya, naik lagi 100.000 Mbak. Naik lagi 100.000, bulan depan naik lagi 400.000. Loh, pada waktu itu kan masih zaman susah-susahnya. Iya, dan 400.000 tuh juga lumayan banget ya. Iya, 400.000 itu lain dari laba loh Mbak. Lain dari laba penjualan itu. Kalau laba ecernya kan tentunya banyak ya di NASA. Nah, itu saya dapatnya 400.000. Di mana ada gaji rabat yang kenaikannya segitu banyaknya gitu loh. Nah, itu yang membuat saya senang sekali menjalankan bisnis ini sampai awalnya iseng, ternyata kok nambah tiba-tiba nambahnya banyak. Ini jadi makin semangat makin nih. semangat. Udah gitu produknya juga bagus-bagus. Alhamdulillah. Nah, kalau gitu kan, tapi kalau kita bisnis kan pasti ada up and down-nya ya Bu. Pastinya. Nah, itu kalau kita naik-naik terus kan pasti rasanya semangat terus nih. Nah, ketika ada momen ngedown gitu dari Bunda sendiri, gimana sih Bun cara menanggulangi hal tersebut? Cara semangatnya gimana, memotivasinya gimana? Kalau saya pribadi up and down itu pasti ya. Tuh. Pasti itu. Pas lagi semangat itu, pas lagi naik kita semangat itu luar biasa. Biasa. Iya, biasa. Kalau lagi naik kita semangat itu biasa. Tapi kalau lagi turun kita tetap semangat itu baru luar biasa. Benar. Makanya kalau pas lagi turun ya dinikmati. Namanya bisnis di mana aja itu nggak mungkin naik terus, pasti ada naik, ada turunnya. Betul. Makanya itu kita harus sadar dulu, paham dulu kayak gitu itu. Biar apa? Biar tetap semangat. Oh iya, sekarang masih turun, dinikmati aja. Harus cari ini apalagi yang dibumingkan ya, apalagi yang dinaikkan. Kalau udah ketemu tek, nah itu bisa naik lagi, kita semangat lagi. Oke, berarti kesimpulannya adalah kalau misalnya ngedown selalu cari pembaruan gitu ya Bu. Iya. Apa yang baru, cari gebrakan baru, lebih kayak gitu. Healing dulu sementara beberapa waktu iya, nggak apa-apa, benar. sambil cari ide-ide apalagi ya ini, Benar. apalagi ya. Iya. Karena juga beberapa orang tuh kalau ngedown tuh menikmati rasa sedihnya gitu loh Bun, terlalu lama jadinya semangatnya kan kurang terbakar gitu. Padahal di mana-mana tuh kalau namanya bisnis, namanya hidup deh, up and down tuh udah biasa. Udah biasa ya. Jadi mungkin kayak Bunda kalau ngedown dibawa santai, healing sebentar sambil mencari hal baru, terus semangat lagi teman-teman. Gitu Iya, ya Bu. betul. Nah, nih saya mau nanya nih Bun. Gimana sih cara Bunda mempertahankan bisnis Bunda? Padahal kan sekarang tuh tahun terus bertambah, teknologi semakin pembaruan, pasarnya tuh juga makin banyak pesaingnya. Dari Bunda sendiri tuh gimana sih cara mempertahankan bisnisnya? Yang pastinya sih kita inovasi ya, makanya kenapa saya sering membuat pertemuan dan itu yang datang itu nggak cuma sedikit Mbak. Kemarin saya bersama Moreskin itu sekitar 300 peserta. Ya makanya kalau lagi down, lagi kurang motivasi, saya panggil suhunya untuk ngasih edukasi. Gimana sih perkembangannya? Apa sih sekarang yang booming? Apa yang di boomingkan gitu Mbak. Kita ngikuti perkembangan zaman aja. Kalau pakai cara-cara yang lama ini kurang worth it, ya kita pakai cara yang baru apa gitu. Jadi kita terus cari ilmu baru terus tetap ya Bu. Nah, berarti kan kalau misalnya kita cari-cari barang dari Bunda sendiri kan juga pastinya karena dukungan dari mitra-mitranya juga yang dibangun ya Bun. Tentunya. Nah, cara Bunda sendiri untuk membangun jaringan yang baik tuh gimana sih Bun? Membangun jaringan yang baik, yang solid, yang setia itu gimana ala Bunda? Kalau saya sendiri, saya lebih menganggap mitra itu sebagai keluarga. Betul, harusnya seperti itu. Iya. Saya menganggap mitra itu bukan downline, tapi lebih ke partner bisnis. Nah. Jadi yang harus membesarkan bisnis ini bukan hanya saya sendiri, ayo bareng-bareng. Saya makanya kalau ngumpul-ngumpul itu, mereka itu udah downline udah nggak ada sungkan-sungkannya sama saya. Jadi kita itu kayak seneng, makanya banyak leader-leader di luar sana itu gimana sih cara membangun bisnis di Malang kok solid banget. Waktu pertemuan kok mesti selalu banyak, yang hadir selalu banyak. Ya kita membuat komunitas, gimana caranya mereka itu seneng. Nah gitu.
kalau di dalam bisnis kita ngomonginnya bukan cuma bisnis aja, bukan cuma cuan-cuan aja. Makanya saya sering mengajak mitra itu mengajak ke hal-hal yang lain, misalnya kayak ngaji bareng gitu. Terus kemudian kalau di grup itu kita sharing marketing langit kayak gitu-gitu, mitra itu seneng. Jadi nggak cuma ngomongin bisnis gitu loh, Mbak. Oh ya, berarti Gitu. lebih kayak ibu-ibu arisan ya jatuhnya ya, Bun. Lebih kayak curhat-curhat, curcol-curcol gitu. Iya, Jadi membangun kedekatan bener, dulu, baru nanti bondingnya bisnisnya oke. semangat. Bener. Juga penting banget biar komunitas itu merasa nyaman, biar terbuka terus sama ibaratnya satu sama lainnya. Berarti emang harus bangun bonding yang anggap aja seperti keluarga gitu. Iya, kadang kita konsultasi itu bukan hanya soal bisnis, bukan hanya soal produk, kita juga konsultasi rumah tangga. Kok suami saya gini ya, Mbak ya? Kok mertuaku gini ya, Mbak? Ada yang ngerasain juga nggak, Bun? Mertuanya gini, suaminya gini. Iya, kayak gitulah. Jadi lebih dekat ke mitra itu, Mbak. Nah, tapi kalau yang online itu gimana? Karena Bunda kan tadi bilang 99,9% Bunda ini kan membangun jaringan, membangun bisnisnya itu kan online. Nah, berarti tidak memungkinkan juga Bunda punya banyak mitra di luar Malang dong pastinya. Pastinya, saya Jaganya gimana? mempunyai 27 stokis yang tersebar di Surabaya, kemudian Jogja juga ada, padahal saya di Malang, terus kemudian Purwokerto, Banyuwangi, terus Lombok, terus kemudian Sulawesi jauh banget itu ya. Selatan. Nah, itu. Nah, itu membangunnya biar tetap semangatnya tuh sama-sama, biar tetap loyal tuh gimana sih, Bun? Cara Ya, itu tadi, nggak cuma ngomongin bisnis kita. Oh, berarti home sharingnya by online juga. Iya. Tetap ada jadwal rutinnya kah? Ada juga. Setiap hari ada di grup, setiap hari ada di oke. grup, terus kemudian ya by chatting gitu, Mbak. Menjaga komunikasi itu penting banget ya, Bun, berarti ya, Bun. Baik itu secara video call atau by chatting di grup, itu yang penting adalah jaga komunikasi, apalagi luar Jawa, luar pulau ya, Bun, beda Iya. pulau. Itu kan sebuah hal yang lumayan sulit buat diikat gitu kan, Iya, ya, Bun. iya. Lumayan susah sih kalau luar Jawa. Makanya kalau di luar punya jaringan di luar Jawa dan sampai sekarang masih bisa bertahan, itu luar biasa Benar, sekali. luar Perlu biasa. Benar. lebih Apalagi dekatkan kalau lagi. biasanya tuh orang kan lebih suka ngobrol tuh ketemu ya, Bunda, Iya, daripada by chat. Kadang juga nggak semua orang tuh megang HP terus. Tapi buat Bunda ini yang punya mitra luar pulau, beda pulau, tapi komunitas masih terjalin baik, itu luar biasa banget. Alhamdulillah. Nah, oh ya nih, terus ngomong-ngomong, ini kan juga sempat kita ngalami masa pandemi kayak gini-gini. Nah, Bunda itu apa sih motivasi yang bikin bertahan sampai sekarang waktu itu? Motivasinya kepepet sih. The power of kepepet. Iya. Lebih ke kepepet aja, nggak ada motivasi lain. Nah, itu apa, Bun? Maksudnya kepepet tuh gimana? Mungkin bisa diceritain. Gimana ya? Kalau jujur aja nih ya. Gimana, Bun? Gimana ya kalau nggak ada duit tuh nggak enak. Bener. Semuanya tuh harus serba pakai duit. Bahagia itu sebenarnya juga pakai uang ya, Bun. Oh iya. Bahasa yang money can buy happiness itu bohong gitu ya, Bun. Kita healing juga butuh uang biar Iya. senang. Saya mau komplain sama lagu Hati Senang walaupun tak punya uang, Itu itu saya bohong. Itu bohong. pengen komplain aku yang itu. Siapa orang yang nggak punya uang itu senang? Gak ada, pucet yang ada, say. Tipes. Iya bener, tipes. Nah, udah ngomongin bisnis, mungkin dari Bunda sendiri ada nggak tips and trick buat Morfems di sana, cara membangun bisnis, cara menjaga kestabilan bisnis biar kita tetap waras, itu ada nggak, Bun? Tips and trick buat Biar kita tuh bisnisnya tuh tetap sehat, kitanya tetap sehat meskipun offset up and down, meskipun ada guncangan-guncangan apa, kita tetap semangat, itu gimana? yang pertama komunitasnya dijaga. Terus kemudian deket sama upline, deket sama leader, sering konsultasi, sering datang ke pertemuan. Kalau di grup, kalau misalkan nggak bisa menjangkau nih jauh luar kota, aktif aja di grup.
kalau ada materi langsung kita hadir. Misalkan ada upline kasih materi, kita langsung menjawab. Misal ada yang upline bilang semangat pagi, ya kita semangat pagi. Terus upline ngisi apa gitu, kita langsung jawab. Hadir aja, hadirkan kita, diri kita, meskipun via grup, meskipun via chat, meskipun kita nggak bisa ketemu, yang penting kita hadirkan selalu. Kalau kita menjaga itu terus, insya Allah nggak jarang downnya itu. Saya itu jarang banget down di NASA itu. Nggak tahu ya, selama 9 tahun ini bisa dihitung saya down itu. Nggak pernah sehari pun tanpa menjalankan bisnis NASA. Kalau saya dengar dari cerita Bunda, yang saya tarik kesimpulannya adalah bangun lingkungan yang sehat. Ya, bener gak sih? Kalau kita punya lingkungan yang sehat, yang suportif, pasti kita ikutan waras gak sih? Betul. Karena yang namanya kalau ada yang toksik, kalau nggak dibuang atau nggak dikata, nanti menjamur ya, Bu. Bener. Iya, ikuti yang lain jadi toksik. Ambil yang positif, yang negatif dibuang saja. Gitu. Oh iya Bun, ngomong-ngomong nih, tadi Bunda bilang Bunda seorang ibu rumah tangga, Bunda yang penting jaga komunikasi dan lain-lain. Mungkin di luar sana ada Morfems yang ada yang juga bekerja atau ada kesibukan lain. Nah, mungkin ada juga nih tips and trick atau cara Bunda bagi waktunya tuh gimana sih? Untuk seorang ibu rumah tangga. Seorang ibu rumah tangga, seorang punya mitra juga kan Bun, cara bagi waktunya gimana dan cara menjalankan bisnisnya itu mungkin ada tips and trick atau gimana? Kalau saya sendiri memang saya punya target Mbak, punya to-do list lah to-do list harian ya. Jadi pagi itu saya harus selesai misal jam 7 semua pekerjaan rumah tangga harus selesai nggak selesai harus selesai pekerjaan rumah tangga baru saya pegang HP. Nah saya kerja sama admin Mbak. Jadi saya kerja sama admin kerja, saya juga kerja. Meskipun saya ibu rumah tangga dengan seabrek pekerjaan, jam kerja saya pasti. Bahkan lebih banyak daripada admin saya. Mungkin admin datang jam 8, saya ikut jam 8 sampai admin istirahat, isoma, sholat, makan, saya makan bareng. Habis itu admin mulai kerja lagi, saya juga kerja lagi. Nah, admin pulang, saya masih kerja. Jadi kalau bisnis online itu ya itu Mbak, nggak enaknya hampir 24 jam kita kerjanya via online. Tapi kalau udah waktunya liburan, mau liburan kapan aja itu bebas gitu loh Mbak. Nggak harus izin, nggak terikat dengan waktu kayak gitu. Memang pas waktu kerjanya memang full ya 24 jam, hampir 24 semeleknya mata itu kayaknya kita itu kerja. Tapi kalau kita mau ambil liburan sebulan pun, misal umroh atau haji itu tetap cuannya tetap mengalir. Enaknya sih itu. Berarti kalau saya tarik kesimpulan lagi nih Bunda itu meskipun punya karyawan ya ibaratnya ya adminnya, kita tuh juga sebagai bosnya ya berarti. Nah itu juga harus tetap mantau meskipun MLM kerjanya fleksibel waktunya, kita juga harus punya tanggung jawab ya Bun akan bisnis itu. Meskipun bisa dipasrahin, tapi kalau bisa kita tetap terjun gitu. Karena ngawas. Tapi kalau saya dari ini Bunda kayak pekerja keras banget juga ya Bun. Dibilang kerja keras enggak sih, soalnya gini ya. Kerjanya gini apa enggak kerja keras yang banting tulang banting tapi full tetap enjoy. Kuncinya kerja terus tapi tetap enjoy itu gimana sih Bun? Yang penting duitnya banyak sih Mbak. Realistis, kuncinya adalah realistis. Terus komunitasnya nyaman, nggak ada yang toksik kayak gitu, saling support. Di NASA itu nggak ada yang saling semprot, kita semua saling support. Nah itu yang bikin kerasan banget di NASA. Berarti kuncinya yang pertama adalah realistis, karena kita kalau punya uang pasti bahagia. Yang kedua lingkungan yang sehat. Yang ketiga saling suportif ya Bu. Iya, saling support tentunya. Oke nih, kita lanjut bisnisnya nih. Udah kita sekarang lanjut ngomongin tentang Moreskin nih Bu. Oh iya. Nah dari Bunda sendiri nih ada nggak cerita ngomset bareng Moreskin, cerita menarik? Banyak sih. Kalau Moreskin itu ceritain salah 5 mungkin. Nggak boleh salah semua ya. Jangan dong. Nanti kelamaan. Salah 3, salah 1.
kalau saya dulu ya, perjalanan saya dari Moreskin itu sejak tahun 2015 Mbak Syafa. 2015 itu kita produknya itu Moreskin yang pink series itu loh Mbak. Benar, yang masih itu jadul itu ya kemasannya. iya. Dan itu dulu karena dulu saya berawal dari nol banget Mbak Syafa. Gabung NASA aja itu modal ngutang. Nah, karena saya melihat pink series itu yang bagus banget, kayaknya kok bagus banget, eksklusif, terus terbuat dari bahan-bahan herbal. Saya itu orangnya kalau pengen apa-apa harus aku dapat nih. Aku pengen ini, tapi kok harganya mahal sih. Terus gimana nih caranya agar aku bisa dapat itu? Jadi aku jualan getol dalam 1 bulan harus bisa kebeli yang ini. Harus bisa beli pink series. Nah, jualan getol akhirnya dapat tuh waktu itu untuk beli pink series. Nah, karena aku pakai produknya itu bagus banget Mbak Syafa. Itu dulu saya itu flag di sini karena KB kan dulu ya. Terus pakai pink series itu alhamdulillahnya memudar dan kulit itu kayak pelampi, enak banget gitu loh. Nah, berawal dari situ terus kemudian saya itu prinsipnya produk yang aku pakai itu harus meledak. Produk yang aku pakai semua orang netizenku harus pakai ini. Karena aku sendiri udah ngerasain bagusnya kayak gitu. Nah, pada waktu itu alhamdulillah yang laku itu pink series terus Mbak. Alhamdulillah. Pink series terus. Kemudian ada di tahun 2018-19 kalau nggak salah itu keluaran baru. Clean and Glow. Itu Masya Allah dahsyat banget itu Mbak. Clean and Glow sama si Serum Cool. Nah, kebetulan aku juga pakai sendiri. Aku tuh kalau jualan, kalau nggak aku pakai sendiri, aku nggak bisa. Jadi aku harus pakai sendiri, terus kemudian aku merasakan sendiri produknya bagus, baru itu aku drive. Nah, itu penjualan si Glow, Moreskin Clean and Glow itu Masya Allah dahsyat banget waktu itu Mbak Syafa. Sampai inden-inden, sampai nyari kemana-mana. Berarti tekadnya memang luar biasa ya Bunda ini dalam berjualan, nggak cuma cari cuannya tapi strateginya tuh oke juga. Kalau aku pakai, aku suka, ini harus viral tekadnya. Harus. Nah nyatanya juga fotonya Bunda yang testimoni Glasskin tuh sampai sekarang masih beredar Bu. Iya. Dan para beauty konsultannya Moreskin tuh juga bilang gini, ih Mbak Uswa cantik banget ya. Masya Allah. Kayak Olga Cynthia Bella. Glasskin. Jadi ada momen-momen tertentu Mbak Syafa. Jadi ada momen-momen tertentu. Jadi mengapa kita itu harus selalu berinovasi karena ada zamannya sendiri. Benar. Waktu itu Clean and Glow. Ya alhamdulillahnya Moreskin selalu mengeluarkan produk-produk terbaru keluar terus ya. Waktu itu Clean and Glow, disusul lagi dengan Serum Cool. Terus kemudian disusul lagi sama Glasskin. Terus kemudian setiap hari raya, setiap momen-momen tertentu itu ada salah satu produk yang itu bisa diumumkan. Kayak misalkan kalau Lebaran tahun sebelum Corona itu kita Bewet Mbak, Moreskin Body Butter. Itu kalau kita sudah drive ya, kita sudah pakai terus kita sharing setiap hari pas lagi pakai itu kita video, terus kemudian kita bikin konten-konten lucu, foto-foto lucu kayak gitu. Itu bisa sampai inden-inden Mbak. Iya, alhamdulillah. Iya, terus Lebaran yang kemarin itu lipstick Mbak Syafa. Masya Allah itu satu orang itu sehari bisa closing 8-9. Keren banget. 1 hari Bun? Iya. Keren. Itu jadi kayak kita itu nemu momen-momen terus gitu loh Mbak. Makanya itu yang dan bikin emang kalau pengen cepat closing tuh juga emang harus ngeviralin kan ya Bu? Iya harus viral. Nah, terus nih ngomongin tadi jualan, closing, pernah nggak Bun ada cerita lucu nih sama customer misalnya beli apa, terus ada kejadian lucu nggak selama jualan waktu itu? Kejadian lucu apa ya? Misalnya nih konsumennya ngeselin apa gimana gitu, pernah nggak? Ngeyelan mungkin? Ngeyel. Iya banyak sih. Ada yang paling melekat di hati gak Bun? Yang sampai sekarang gak lupa-lupa? Kalau menurutku yang paling melekat di hati itu pas waktu nanganin konsumen alumni krim abal-abal. Ya. Itu
paling paling berkesan lah buat aku ya. Karena kebanyakan netizen sekarang itu mereka maunya yang instan, maunya yang cepet glowing, maunya yang gimana gitu, tanpa memikirkan efek jangka panjang. Betul. Nah, disuruh pakai NASA nggak mau, maunya yang langsung glowing. Tapi kalau ada masalah, udah mentok, pakai skincare macam-macam, udah rusak, baru baliknya ke NASA, baru baliknya ke Moreskin. Ya Mbak, aku manut apa wes produk yang saya sarankan atau aku kayak gitu. Gemes ya, Bu. Iya, berapa tahun 1 atau 2 tahun yang kemarin itu banyak Mbak kita menangani pasien-pasien alumni dari krim abal-abal, baliknya ke NASA lagi. Alhamdulillah. Oh iya, kalau sekarang tuh emang juga banyak orang, karena kan sekarang kosmetik, skincare tuh juga udah mulai banyak juga kan Bun yang baru. Orang tuh jadi kayak pengennya nyari yang 3 hari langsung kelihatan hasilnya, yang langsung kelihatan nampol. Nah, pasti juga mau launching nih produk baru, tapi ditunggu aja nanti gitu. Kayaknya nggak lama deh ya. Itu ditunggu aja ya Bun. Stay tune di Instagramnya Moreskin. Apa? Nama Instagramnya Moreskin? Moreskin ID Moreskin ID official. Nanti ditaruh di bawah sini ya guys. Jangan lupa dicek, dipantau nanti. Siapa tahu di gebrakan-gebrakan baru ya dari Moreskin. Oh iya nih, Bunda pernah nggak ada cerita seru sama Moreskin ini? Misalnya pernah dapat apa gitu? Ya waktu itu tahun berapa ya? Saya itu dapat ini alat kecantikan. Oh iya, Cek iya. aja itu. Cek kulit, kadar kulit. Iya, benar cek kulit. Sama HP. Wih, Pernah. Laptop. banyak ya Pak? Itu alat kecantikan itu, alat mendeteksi itu senilai 20 juta itu Mbak. Iya. Setelah 20 juta saya dipanggil ke Jogja, waktu itu bikin seminar kayak gitu, terus dipanggil dapat alat kecantikan, dapat HP, dapat laptop, banyak, dapat mobil. Emang ya Bun? Ya enggak sih ya. Oh, tapi hasil konser bersama Moreskin. Alhamdulillah. Banyak banget juga ya Bunda nih, kayaknya memang gigih sekali ya, tekadnya ini tinggi ya dalam menjalankan suatu hal. Karena balik lagi, kalau aku pengen, aku harus dapet. Nah, harus punya pegangan gitu guys. Nah, dari Bunda sendiri, tadi katanya suka banget nih pink, pakai pink terus. Nah, kalau sekarang nih produk favoritnya Bunda apa nih? Serum. Balik lagi. Kenapa tuh Bun? Nggak tahu, pengen aja. Karena suka sama hasilnya. Iya. Dulu saya pakai serum itu hilang fleknya Mbak. Hilang fleknya, terus kemudian kemarin sempat berhenti, sempat nggak perawatan. Terus tiba lagi flek, flek lagi. Akhirnya saya balik lagi. Tak ingat apa yang dulu yang hilang itu. Sempat viral juga itu dulu terus sekarang balik lagi ke serum. Sekarang kan bikin acara yang selama 7 hari kemarin saya harus bikin acara. Banyak ketemu tamu, Mbak sekarang saya pakai apa? Bridging-nya kita itu kakinya juga Mbak Usha cantik banget ya ternyata. Nggak tahu itu peres apa enggak? Nggak beres. Oh, nggak peres. Nah, berarti lumayan banyak juga ya Bun permasalahan kulitnya ikut diselesaikan sama Moreskin. Iya. Salah satunya pakai self gold flek hitam jadi memudar. Nah, sejauh ini produk Moreskin yang paling laris apa sih Bun di lingkungan Malang ini? Di lingkungannya Bunda ini apa? Paling laris Sofet. Tetap ya guys, di mana-mana soft and white gak pernah Soft lupa. wet, F-wash cream, facial wash itu, waduh itu semuanya pada pindah ke F-wash ya. Bagus banget. Padahal sabunnya itu banyak busanya, tapi kalau udah pakai itu harus dianuin kayak kinyal-kinyal. Biasanya kan sabun kalau ada busanya, banyak busanya itu kan bisa kering gitu Pak. Tapi kalau F-wash itu sumpah bagus banget, makanya nggak bisa pindah. F-wash sama soft and white. Iya. Karena itu tadi Pak, terus ada terus gitu loh, beda-beda setiap momennya itu pun ganti ya. Ya mungkin ditunggu aja ada gebrakan baru, siapa tahu
jadi tak makin melejit ya bun omsetnya, amin.